Halo teman-teman, prosesor AMD Ryzen 9000 series Zen 5 akhirnya datang. Overclocknya kenceng banget. Coba lihat ini. Ini overclocknya bisa deket-deket 7 GHz loh. Kenceng ya. Canda-canda. Itu yang barusan pakai liquid nitrogen. Jadi clock aslinya nggak segitu ya. Bercanda-bercanda. Oke, jadi gue mendapat kesempatan untuk mencoba Ryzen 5 9600X. Ini berarti prosesor seri paling bawah dari semua Zen 5 yang rilis dan juga termurah saat ini gitu kan. Nah, seperti biasa bisa dilihat waktu testing gue sangat singkat, efektif, kurang lebih cuman 3 hari. Berikut itu daftar tes yang bisa kalian lihat. Silahkan di post kalau mau screenshot atau lihat lebih jelas ya. Nah, di situ pembandingnya gue fokus ke generasi sebelumnya, yaitu Ryzen 5 7600X Zen 4. Tapi gue mencoba masukin data i5 14600K yang di limit pakai Intel default settings di 181 watt. Pengujiannya cuman sebentar di sini, tapi gue berharap ini masih bisa memberikan sebuah gambaran kasar istilahnya dari performa prosesor desktop next gen-nya AMD yang ini. Gue start bahas arsitektur dan spesifikasi, tapi kalau teman-teman mau skip langsung ke benchmark, monggo lihat timestamp-nya aja, oke ya? Mari lihat CPU Z dulu berikut ini. Ryzen 5 9600X adalah prosesor 6 core 12 thread menggunakan arsitektur Zen 5 dengan fabrikasi 4 nanometer dari TSMC. Masih beroperasi di soket AM5 sama persis dengan soket Zen 4. Boost clock maksimal 9600X adalah 5,4 GHz, naik sedikit dari kisaran 5,3 si Zen 4 7600X. Cache memori sendiri tidak banyak berubah, L3 cache masih 32 MB, L1 data cache yang kayaknya naik itu ke 48 KB dari 32 sebelumnya. Sama ini nggak kelihatan di CPU Z, tapi 9600X ini TDP-nya di kelas 65 watt atau PPT-nya, Package Power Tracking-nya 88 watt. Ini jadi sama kalau nggak salah TDP-nya dengan 7600 polos dan juga 7500F kalau gue nggak salah ingat. Dan itu turun signifikan ya, 7600X itu kan 105 watt kurang lebih kayak begitu. Nah, ini kita bisa lihat sekilas arsitektur Zen 5-nya. Tadi sekilas spesifikasi jumlah core, clock, L3 cache nggak berubah jauh gitu ya. Padahal arsitektur Zen 5-nya besar bedanya di sini. Gua nonton interview desainernya CPU Zen, si Mike Clark namanya, dan menurut dia Zen 5 itu adalah complete redesign. Jadi situ ada branch predictor baru, front end lebih lebar, dual decode unit, sampai execution unit ada 6 ALU port di situ. Yang juga menonjol kelihatan adalah sekarang Zen 5 bisa eksekusi instruksi AVX 512 dalam sekali cycle. Bukan kayak Zen 4 dulu, itu butuh double pump atau 2 kali cycle gitu ya. Semua ini cukup jauh beda dibandingkan Zen 1 sampai Zen 4 sebelumnya. Dan kelihatan didesain untuk throughput besar, untuk software dan workload masa mendatang. Tapi yang teman-teman perlu ingat di sini, perubahan arsitektur yang masif kayak begini tidak langsung otomatis dimanfaatkan software. Software sendiri perlu dirancang untuk memanfaatkan CPU-nya. Kurang lebih kayak begitu. Mari kita lihat chipnya aja berikut ini. Ini codename-nya Granite Ridge. Coba lihat yang kotak kuning itu yang sebelah kiri. Nah, itu yang kita sebut dengan CCD atau Core Chiplet Die. Isinya core prosesor dan cache memory. Maksimal satu CCD itu bisa ada 8 core CPU. Kalau ada 2 CCD, jadinya bisa maksimum 16 core. Tapi ini yang 9600X, jadi ya cuman ada 1 CCD, isinya 6 core, dan ada 2 core disable di sana. Nah, di bawahnya itu yang blok warna hitam, namanya IOD atau IO die. Ini fabrikasinya 6 nanometer, bukan 4 nanometer kayak CPU ya. Ini isinya macam-macam, mulai dari memory controller, itu harusnya memory controller dual channel, berarti DDR5 5600 ratingnya kali ini. Kemudian di dalamnya juga ada IGP Radeon RDNA 2. Sayangnya cuma 2 compute unit atau 128 shader. Ini beneran buat tampil display aja. Ingat, bukan buat gaming gitu ya. Bantu encode decode video ringan oke, tapi jelas bukan untuk gaming karena performance akan lemah sekali buat gaming di sana. Nah,
Kisah juga di sini ada tambahan PCIe Gen 5. Di situ ada 28 lane, tapi harusnya yang bisa kepake itu 24 karena 4 itu nanti kepake buat chipset kurang lebih kayak begitu. Kalau kita bicara PCIe Gen 5 agak beda sama Intel Elgato 1700 yang PCIe Gen 5-nya biasanya diletakkan pada PCIe GPU. Nggak banyak board Intel 1700 yang pakai M.2 Gen 5. Enaknya platform AM5 yang jumlah PCIe lane-nya cukup di sini, ya cukup banyak board AM5 yang punya M.2 Gen 5 untuk pasang PCIe Gen 5 SSD kayak yang gue pakai sekarang, begitu kurang lebih. Sejauh ini juga gue bersyukur nggak ada silicon area yang dialokasikan untuk NPU, karena gue melihat NPU itu faedahnya di notebook, bukan untuk desktop gitu ya. Ini pure CPU, cache memory, dan I/O semua kurang lebih. Oke, sekarang gue mencoba observasi clock sama voltage dulu kali ya. Kelihatannya kalau itu rated clock maksimalnya 5,4 GHz hanya terjadi di 1-2 thread load. Saat all core load itu clocknya turun ke kisaran 4,8 GHz-an. Ini karena power limited di 65 Watt TDP atau 88 Watt PPT ya. Nah, bicara setup dan tuning mungkin bisa lihat berikut ini aja. Ini prosesor unlock seperti biasa ya, bisa OC manual, bisa Precision Boost Overdrive atau PBO di sini. Ada fungsi baru macam Curve Shaper, tapi nggak dibahas di sini, ntar kepanjangan. Ntar kita bahas video terpisah aja. Secara singkat, gue akan jalankan 9600X-nya di dua konfigurasi. Konfigurasi pertama default dengan RAM DDR5 6000 CL30, lalu config kedua tune. Itu CPU-nya gue kasih PBO, gue kasih Curve Shaper, Boost Clock Override, clock-nya naik jadinya ya. Lalu RAM-nya gue kasih preset subtiming tightest dari boardnya MSI. Dari pengujian gue, RAM jalan 6000 dengan subtiming ketat ini masih lebih bagus overall bandwidth dan latency-nya dibandingkan 7600, jadi frekuensi tinggi tapi longgar. Teman-teman juga bisa lihat nilai AIDA-nya yang gue kasih di sana. Oke lah, kita mulai. Pertama-tama kita mau coba bandingin IPC, jadi instruction per clock gitu ya, dari arsitektur Zen 5 dan Zen 4. Kita bisa lihat berikut ini 9600X lawan 7600X di clock speed sama, yaitu 5 GHz jalan Geekbench. Bisa kelihatan dari berbagai workload, peningkatannya di sana bervariasi. Ada yang naiknya single digit, sampai ada yang naiknya double digit persen di situ. Tapi kita mau highlight tuh yang naiknya 20% lewat, yaitu background blur. Itu adalah workload machine learning di Geekbench yang menunjukkan kalau CPU Zen 5 ini bisa kencang sekali pada workload semacam ini. Tapi akan ada workload lain yang peningkatannya juga kurang signifikan di situ. Nah, mari kita lanjut ke Cinebench R23 multi-core. Di situ 9600X-nya unggul 12% dari 7600X. Bahkan bisa ada di atas 20% bedanya kalau 9600X-nya di OC pakai PBO di situ. Peningkatannya lumayan dari Zen 4 sebelumnya, tapi sayangnya belum mengejar 14600K, yaitu i5-nya 14 core sih ya. Nah, berikutnya di single threaded 9600X-nya jadi yang terkencang, meninggalkan yang lain termasuk 14600K, dan hasil OC PBO-nya membuat 9600X masuk ke range 2200-an. 2200 tuh by the way termasuk tinggi ya teman-teman, itu single thread deket-deket sebuah i9 13900K, kenceng itu. Tapi ya ini unggulnya kisaran 11-13% dari generasi lamanya 7600X. Terus di mana keunggulan arsitektur Zen 5 yang dibilang beda atau complete redesign tadi? Mari kita lihat benchmark berikut ini. Ini adalah UL Prokion AI Inference Benchmark. Benchmarknya belum terlalu umum, tapi ini biasanya dipakai untuk representasi skenario AI, terutama AI inference ya, bukan training. Nah, di sini sebuah 9600X default punya performance 1,6 kali lebih tinggi daripada 7600X. Coba dipikir dulu, itu masif bedanya. Beda jauh sekali dengan workload yang sebelumnya kita lihat gitu ya. Dan teman-teman juga bisa lihat berikut ini. Ini benchmark namanya Y-Cruncher. Mungkin user biasa jarang pakai, tapi yang pakai ini biasanya overclocker gitu kan, buat stress test, buat testing. Nah, ini program seperti namanya itu dipakai untuk number crunching, dan gue pakai untuk menghitung pi sampai 10 billion digits di situ. Dan mirip sekali dengan UL Prokion yang tadi, peningkatan 9600X-nya masif di sini. 1,6 kali lebih kencang daripada 7600X. Ya, ini salah satu contoh di mana AVX 512-nya dari 9600X menunjukkan keunggulannya. Jadi dari semua workload ini artinya apa? Jadi kita bisa lihat di sini akan ada workload di mana 9600X-nya kenceng sekali karena arsitekturnya. Tapi ya workload baru ini belum exactly umum, sehingga ya istilahnya belum tentu mencerminkan hasil real world.
gitu ya. Yuk kita masuk ke benchmark aplikasi Reload aja. Coba kita lihat berikut ini. Ini adalah Handbrake CPU Video Encode, beda 9600X default ke 7600X-nya nggak jauh di situ. Performance 96X-nya baru kencang pas waktu kita OC pakai PBO. Tapi ya belum mengejar 14600K. Lanjut kita masuk ke Blender di sana. Di Blender CPU render 9600X-nya unggul lumayan dari 7600X, tapi 14600K masih cukup kenceng di sini. Dan terbantu sekali tuh 14600K dengan ekstra 8 e-core gitu ya, nggak kekejar sama Zen 56 core. Masuk ke workload content creation dengan AI di sini ada Audacity Music Separation. Ini workload baru yang gue pakai buat tes CPU. 9600X kenceng sekali di sini dan 14600K-nya malah jadi yang paling lambat. Padahal ini pakai OpenVINO yang software dibikin sama Intel gitu ya. Nah, lanjut kita ke LM Studio. Ini adalah kayak AI chat pakai large language model gitu, jalan lokal, nggak pakai internet sama sekali. Performance antara CPU ini nggak banyak beda ya, 14600K-nya kurang lebih setara dengan 9600X yang dituning dengan PBO. Oke, sekarang kita masuk ke gaming. Start dengan Cyberpunk 2077, 9600X saat default nggak beda jauh dengan 7600X. Tapi saat PBO, 9600X kenceng di sini, tapi 14600K-nya masih sedikit unggul di minimum frame rate di situ ya. Nah, kita lanjut ke Flight Sim. Di sini ada data menarik. 9600X-nya cukup unggul signifikan dibanding CPU yang lain. Lumayan itu bedanya, dan ini kejadian di Flight Sim ya. Nah, lanjut ke Horizon Zero Dawn. Di sini 9600X-nya dan 7600X default kurang lebih setara. 9600X PBO itu unggul sedikit. Semua prosesor AMD Ryzen 5 baik Zen 4 maupun Zen 5 unggul dari 14600K di sini. Berikutnya tes game Rift Breaker. Ini tes CPU lumayan berat. Di sini 14600K unggul dan 9600X PBO-nya masih belum mengejar. Terakhir di Shadow of Tomb Raider, Ryzen 5 9600X-nya default average-nya kurang lebih setara lah itu sama 14600K, dengan 14600K-nya menang minimum frame rate. Tapi begitu 9600X-nya kita tune pakai PBO, langsung jadi kencang dia ya. Memori juga termasuk ketun sih saat 9600-nya kita OC di sana. Oke, kita masuk ke power aja kali ya. Kita lihat berikut ini. Bicara power, 9600X itu ratingnya tadi kan gue bilang TDP-nya 65 watt atau package power trackingnya 88 watt. Ini gue cek pakai tool Elmore Labs PMD dari 8 pin power saat load Cinebench R23. Dia bener 88 watt dari 8 pin konektor gitu ya. Dan ini saat PBO, gue lagi jalan R23 di sana, naik lumayan tuh power ke 130-an watt. Dan berikut ini adalah 7600X default. Itu lebih tinggi ya, kisaran 120 wattan di sana. Dan tentunya terakhir kita ke i5 14600K. Iya, itu 230 watt lewat. Sahabat PLN udah itu CPU. Ini udah di nerf pakai limit 181 watt padahal. Jadi berikut ini tabel lengkapnya. Sangat mudah kalau kita lihat bahwa Zen 5-nya efisien sekali di sana. Bahkan istilahnya yang Zen 5 sudah kita overclock pakai PBO, itu bedanya nggak jauh sama sebuah Zen 4 7600X yang default gitu. Dan kalau kita bicara temperature ya, jadi gue tidak melihat Zen 5 ini pernah menyentuh 80 derajat di NHD 15 gue. Ini Cinebench stress test itu masih di bawah 70 derajat. Gaming Cyberpunk juga mirip-mirip kisaran 70-an. Gue cukup yakin istilahnya ini bikin prosesornya bisa dijalanin pakai heatsink yang kecil gitu, nggak usah pakai water cooling istilahnya, karena dia powernya rendah sekali. Oke, harusnya semua tes sudah kelar. Berikut rangkuman sementara. Aspek yang sangat menonjol dari Zen 5 ini adalah performance per watt yang mengagumkan. Kinerja lebih tinggi didapatkan dengan watt yang considerably lebih rendah gitu ya. Nah, daya rendah ini juga membuat Ryzen 5 9600X relatif lebih mudah didinginkan dibandingkan generasi sebelumnya. Kayak heatsink single tower 120 mili itu harusnya cukup. Ini beda sama generasi lalu yang pas waktu rilis istilahnya AMD harus bikin pengumuman kalau 95 derajat tuh wajar karena banyak sekali orang yang kena thermal limit gitu istilahnya. Nah, sekarang di Zen 5 ini kayaknya yang 65 watt
models ini kita nggak terlalu sering akan lihat prosesor ini kena TJ Max, kecuali ya kita sedang paksa pakai PBO gitu, misalnya kayak gitu. Nah, dari sisi performance ini sedikit lebih bervariasi. Mungkin beda sama waktu kayak Zen 1 ke Zen 2 yang naik jumlah core lumayan banyak, 2 kali waktu itu gitu ya, ada yang sampai masuk ke 16 core dari tadi cuma 8 core, sama saat waktu pindah dari Zen 3 ke Zen 4 yang istilah arsitektur udah naik, clock speed juga naik lumayan masif gitu. Zen 5 itu dari sisi jumlah core sama clock speed relatif nggak berubah. Peningkatan di Zen 5 ini cuman di arsitektur gitu ya. Peningkatan di arsitektur ini hasilnya bisa sangat beda tergantung software apa yang sedang dijalankan. Dan istilahnya seperti gue bilang tadi di atas, softwarenya perlu dirancang untuk memanfaatkan arsitektur seperti kayak gini, nggak otomatis langsung akan auto kenceng gitu, kayak misalnya kalau kita naikin clock gitu ya. Jadi hasil yang kita akan lihat ya bisa beda tergantung aplikasinya. Ini makanya kenapa mungkin reviewnya si Zen 5 ini bisa sangat beda tergantung si reviewernya menggunakan aplikasi apa dan dia fokus sama area apa gitu. Jadi tadi ada aplikasi yang naiknya signifikan, istilah kayak apa tadi, Prokion AI Benchmark, Audacity AI FX, kemudian di gaming tadi ada Flight Simulator. Tapi di kebanyakan aplikasi yang beredar sekarang yang digunakan sama konsumer dan user, kita bisa lihat peningkatan yang kecil sekali. Bahkan gue bisa bilang ini peningkatan generasional terkecil dari semua generasi Zen yang ada gitu. Istilah Zen 4 ke Zen 5 ini naiknya kecil sekali per core. Yang berubah cukup masif ya itu tadi arsitektur CPU-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau coba bicara harga dan istilahnya value per dollar. SRP 9600X itu harusnya di ya 4.999.000 itu offline ya. Di marketplace mungkin sedikit lebih tinggi. Berarti 5 juta kurang 1.000 atau 4 jutaan bahasa marketingnya gitu kan. Ini lebih murah dari saat 7600X rilis di 2022 lalu. Tapi saat sekarang ini cukup signifikan itu beda harganya 9600X dengan 7600X. Karena 7600X gen lamanya itu sekarang estimasinya dari sekitar 3,7 jutaan saat video ini di-shoot gitu ya. Peningkatan terbesar dari 9600X itu di performance per watt, bukan performance overall gitu. Jadi user yang menghargai performance per watt itu biasanya user notebook, bukan user desktop. Jadi untuk value sendiri gue melihat harga 9600X-nya ini agak problematik. Ini bisa membuat usernya cari alternatif lain dan sejujurnya membuat CPU Zen 6 core kayak 7500F, 7600 polos gitu ya. Bahkan mungkin 7600X gitu yang Zen 4 itu. Jadi terlihat murah gara-gara 9600X-nya deket 5 juta gitu. Nah, gimana dengan kompetitornya si 14600K? Sejujurnya saat video ini dibuat cukup mudah untuk tidak menyarankan Intel 13 dan 14 Gen Raptor Lake karena istilahnya sekarang mereka lagi kena masalah, Intel lagi kena problem dengan stability, ada masalah degradasi gitu ya. Jadi kita belum tahu ini ke depannya kondisi CPU Raptor Lake-nya kayak gimana, terutama yang i9 gitu ya. i5 gue nggak terlalu lihat banyak segitunya problem, tapi ya kita belum tahu sampai Intel benar-benar kasih fix dan orang udah ngetes beberapa bulan ke depan gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat cuman aspek performance aja ya 14600K-nya unggul di content creation yang butuh banyak core, istilahnya kayak gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa strategi Intel yang kasih 8 e-core itu valid sebetulnya. AMD kelihatannya setengah mati kesusahan mengejar jumlah e-core yang banyak sekali ini karena mereka cuma punya 6 core gitu kan si AMD. Tapi ya ini sekali lagi dibayar dengan 14600K-nya powernya lewat dari 2,5 kali lebih gede daripada sebuah 9600X gitu. Nah, kalau kita bicara gaming lawan Intel ini plus minus sih bisa unggul 14600K, bisa kadang-kadang unggul 9600X, tapi saat 9600X-nya kita overclock, kita tune pakai PBO dan kita tune memorinya, dia bisa sedikit lebih unggul di sini. Ya tes gue tadi cuma sekitar 4-5 game itu terlalu sedikit untuk lihat istilahnya secara big picture atau general gitu ya. Karena tadi ada aplikasi di mana 9600X-nya unggul masif sekali di workload tertentu dan itu belum gue eksplorasi lebih jauh. Ini yang kayaknya bakal jadi PR reviewer dan tester CPU dan analis CPU beberapa waktu ke depan karena perlu cari software dan kondisi seperti apa yang memanfaatkan arsitektur Zen 5 ini secara maksimal. Oke lah, ya di sini kesimpulan pendeknya ya Zen 5 ini berguna buat pengguna yang prioritasnya power efficiency, tapi ada harga cukup tinggi yang harus dibayar untuk efisiensi tersebut gitu. Gue sangat tertarik sama yang versi 12 sama 16 core yang 2 CCD yang harusnya bentar lagi akan keluar. Gue penasaran sekali nanti performance kayak gimana. 6 core juga kayak gini harusnya berarti 12 atau 16 core lebih monster lagi, hopefully gitu ya. Oke lah, kayaknya begitu aja pembahasan dari tes pendek untuk Zen 5
5 gue kali ini. Semoga video ini berguna bagi teman-teman sekalian. Mungkin bisa komen apalagi yang pengen gue tes di CPU ini ya. Kalau CPU-nya masih ada, masih akan gue tes. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye!